Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ermelinda Kolo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran rencana aksi 1 bertempat di SDI Tulamelae, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Halo, selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa, dahsyat. Baik. Apakah hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Oke, baik. Salah satu anak manis maju pimpin kita dalam doa, silakan. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan karena kami mau belajar dan doakan diri kami supaya Bapak dan Ibu Guru dapat bermanfaat bagi kami. Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Gera. Silakan duduk anak-anak. Terima kasih, Ibu Guru. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu cek dulu hari ini siapa yang tidak hadir. Nita Nita kenapa tidak hadir? sakit. Oh iya baik, Nita. Baik anak-anak, sekarang ini memang musimnya musim penyakit, jadi anak-anak harus menjaga kesehatan. Banyak istirahat dan juga banyak minum air putih. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut, kalian berdiri dulu, kita menyanyi bersama lagu kebangsaan. Ayo, silakan berdiri. Kita menyanyi bersama-sama. Tanda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang untuk
pembelajaran 2, organ gerak hewan dan manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang organ gerak manusia. Organ gerak manusia kemarin kita belajar ada berapa? Dua. Ada berapa? Tiga. Organ gerak itu ada 2. Ada organ gerak aktif dan juga pasif. Nah, kemarin kalian telah belajar organ gerak pasif, organ gerak aktif, dan juga kalian telah belajar macam-macam kelainan organ gerak pasif atau tulang. Sekarang kita akan belajar cara membuat model sederhana organ gerak pasif atau tulang, dan juga kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Baik anak-anak. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kita belajar, anak-anak itu dapat membuat jenis-jenis kelainan organ gerak pasif pada manusia. Anak-anak dapat membuatnya menjadi model sederhana. Kemudian, setelah membuat model sederhana, anak-anak dapat mempresentasikan dan menjelaskan penyebab kelainan organ gerak pasif pada manusia dengan tepat. Kemudian, dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak dapat mengelompokkan organ gerak hewan dan fungsinya dengan tepat. Oke anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau memutarkan video tentang pembuatan macam-macam kelainan organ gerak pasif atau tulang. Seperti kemarin, Ibu sudah mengelompokkan anak-anak dalam tiap-tiap kelompok. Kelompok 1 coba angkat tangan. Oke. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, baik. Jadi semuanya sudah duduk berdasarkan kelompok. Baik. Anak-anak sudah bawa alat dan bahan yang Ibu pesan? Sudah. Oke. Baik, sekarang anak-anak perhatikan video yang akan Ibu putarkan. Semua konsentrasi tertuju di depan. Nonton videonya dengan cermat agar sebentar dapat mengerjakan atau membuat model sederhana. Baik, silakan perhatikan. Hai semuanya, jumpa lagi bersama Partisipo. Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat model sederhana kelainan tulang pada manusia. Ini adalah materi pembelajaran tematik untuk kelas 5 SD, tema 1, subtema 3. Jika di buku kalian pembuatannya menggunakan tanah liat, di sini aku akan menggunakan plastisin saja teman-teman, karena aku tidak ada tanah liat, dan jika dengan menggunakan plastisin akan mudah dibuatnya serta tidak mengotori tangan kita. Oke, langsung aja kita membuatnya ya. Di sini pertama kita akan membuat kelainan tulang bentuk lordosis. Nah, jadi lordosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Nah, ini bentuk badannya sudah jadi. Sekarang kita coba buat bentuk kakinya. Di sini aku membuatnya sederhana saja ya teman-teman. Jadi tidak terlalu detail bentuk antara kaki, tangan gitu. Cuma sebagai contoh saja ini ya. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita coba buat kepalanya. Kemudian setelah itu baru kita buat tangannya. Oh iya nih teman-teman, mau mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe ya channel Praktis Simple ini agar aku lebih semangat lagi bikin video pembelajarannya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak teman-teman.
seperti ini. Oke, kita lanjut ke kelainan tulang yang nomor 2, yaitu skoliosis. Jadi skoliosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok seperti membentuk huruf S. Di sini aku membuat bentuk kakinya dulu ya teman-teman. Kemudian setelah itu baru bentuk badannya. Nah, kita buat bentuk badannya jadi seperti ini teman-teman, seperti membentuk huruf S, jadi melengkung ke samping gitu. Kemudian kita coba buat bentuk kepalanya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat juga tangannya. Nah, sudah jadi ya teman-teman bentuk kelainan tulang yang kedua. Ini adalah bentuk kelainan tulang skoliosis. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3, yaitu kelainan tulang kifosis. Jadi kelainan tulang kifosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk, sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi seperti orang bungkuk itu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja membuatnya. Nah, kira-kira bentuk badannya seperti ini. Kemudian kita coba buat tangan dan kakinya. Nah, sudah jadi ya teman-teman, ini adalah bentuk kelainan tulang dari kifosis. Nah, teman-teman, itu dia tadi cara untuk membuat model sederhana kelainan tulang pada manusia. Oke teman-teman, kalau gitu sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Praktis Simple ya teman-teman. Terima kasih, tetap semangat belajarnya ya. Oke, baik. Bagaimana anak-anak? Bagaimana perasaan kalian menonton video tadi? Luar biasa dahsyat. Mantap, luar biasa dahsyat. Jadi, setelah kalian menonton video cara membuat kelainan organ gerak tulang, nah sekarang Ibu bagikan LKPD untuk kalian mempraktekkan cara membuat model sederhana tentang kelainan tulang. Kemudian setelah kalian buat, kalian tuliskan penyebabnya, kenapa sampai bisa terjadi kelainan tulang pada kolom yang ini di belakangnya. Kemudian setelah itu tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, masih semangat? Masih. SD itu lama lahir. Cerdas, terampil, berbudaya. Yes, yes, yes. Luar biasa hebat. Oke, Ibu bagikan LKPD ya. Ya. Anak-anak boleh langsung mengeluarkan alat dan bahan yang sudah Ibu pesankan. Ayo, preskripsinya dikeluarkan. Oke, silahkan. Kalian mengerjakan secara berkelompok ya. Jadi ada yang bertugas membuat dan juga ada yang bertugas untuk
mencatat pada lembar LKPD yang telah Ibu sediakan. Oke, bisa anak-anak? Bisa. Oke, hebat. Baik, silakan. Ayo mulai. Ingat, kerja harus tetap dalam keadaan rapi, hati-hati, tidak boleh kotor ya. Bajunya tidak boleh kotor. Nah, yang kelompok 1 mengerjakan membuat model sederhana. Semua perhatikan dulu anak-anak, perhatikan dulu. Kelompok 1 membuat model sederhana lordosis. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 mengerjakan model sederhana skoliosis. Kelompok 3 kifosis. Kelompok 4 kembali lordosis. Ayo segera. Ibu kasih waktu 10 menit. Baik, silakan. Ayo mulai. Ayo silakan. Silakan. Mana kelompok 1? Iya, bagus. Nah, kelompok sini siapa yang bagian untuk menulis? Kita silakan. Mas Kevin sini panggil saya. Kelompok 2, siapa yang menulis? Oke, silakan. Baik. Kelompok 2 tadi, ini kelompok 3, kifosis ya. Ya. Kelompok 3 membuat model sederhana kelainan tulang kifosis. Kemudian ini kelompok 4. Kelompok 4 tadi membuat model sederhana kelainan lordosis. Oke, baik. Kemudian kelompok 2 membuat model sederhana kelainan skoliosis. Oke, baik. Silakan. Ayo kerjakan secara berkelompok bersama-sama, bagi-bagi tugas. Ada yang membuat model sederhana, ada yang menuliskan penyebabnya. Oke, silakan. 10 menit ya anak-anak. Supaya dia tidak gampang jatuh tuh harus tebal ya. Dia punya plastisinya itu harus agak tebal supaya dia tidak gampang jatuh.
tuliskan. Oke, kelompok 2 hampir selesai. Skoliosis, kelompok 2 hampir selesai. Ya, namanya jangan lupa dituliskan ya. Gisel, bagus Gisel. Lanjut. Hampir selesai Gisel punya. Mana? Ya, Tasya punya juga hampir selesai. Stella punya kaki itu kasih gemuk sedikit supaya jangan ini bengkok. Oke, kelompok 2 juga hampir selesai. Oh, ini kelompok 3 kan? Iya. Oh, kelompok 3 hampir selesai. Oke. Kelompok 1. Iya, hebat. Kelompok 1 juga hampir selesai. Gerald, Rafa, hampir selesai. Hebat. Tiga menit lagi. Ya, kelompok 1 hampir selesai. Baik anak-anak, ada yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Belum. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Iya, ini Gerald punya? Ya. Kelompok 1 selesai. Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 di sini kan? Ini kelompok 2. Sudah? Kelompok 3 dalam proses. Oh iya, sudah. Oke. Kelompok 4 Sudah. Oke, baik. Hebat anak-anak. Waktunya pas 10 menit selesai. Baik. Kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Jadi 2 orang perwakilan kelompok 1 maju membawa dengan hasil kerja kelompoknya. Model sederhana. Ya, silakan 2 orang. Ayo. Model sederhananya ditaruh di sini kakak. Silakan di sini. Oke. Depannya yang mana ini? Depannya yang ini. Oh ya, oke, baik. Nah, di sini saya berdiri di depan. Kalian membacakannya itu geser sini sedikit kakak. Oke. Sabar. Membacakannya harus dengan suara yang lantang supaya geser sini sedikit sayang. Supaya teman-teman yang di
belakang bisa mendengar. Baik, silakan. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama jenis kelainan organ gerak lordosis. Penyebabnya adalah karena posisi duduk yang salah sehingga mengakibatkan kepala membengkok ke belakang. Sekian presentasi kami. Iya, baik. Semua perhatikan ke depan dulu. Jadi, ini hasil dari pembuatan model sederhana kelainan organ gerak lordosis dari teman-teman kita kelompok 1. Kita berikan aplaus untuk mereka. Baik, silahkan duduk. Terima kasih, Bu Guru. Ya, mari LKPD-nya sayang. Oke. Baik, berikutnya kelompok 2. Di sini kelompok 2, silakan. Tidak apa-apa, tinggal dipasang lagi. Oke. Nah, Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama jenis kelainan organ gerak skoliosis. Penyebabnya adalah karena cara duduk yang salah, yaitu cara duduk menyamping sehingga membentuk huruf S. baik semua. Presentasi kami. Terima kasih. Iya, baik semuanya. Perhatikan di depan sini. Jadi ini adalah hasil kerja dari teman-teman kalian kelompok 2. Mereka membuat model sederhana kelainan tulang skoliosis. Skoliosis itu bentuknya seperti huruf apa? S. Seperti huruf S. Luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian dari kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Berikutnya, kelompok berikutnya. Kelompok 3, silakan. Iya. Sabar ya, ibu kasih rapi dulu supaya dia tidak jatuh. Oke. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama jenis kelainan organ gerak kifosis. Penyebabnya kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membungkuk ke belakang. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman perhatikan semua ke depan. Jadi ini adalah hasil kerja kelompok 3 membuat model sederhana kelainan tulang kifosis. Kelainan tulang kifosis itu bentuknya bagaimana, teman-teman? Membungkuk. Iya, jadi ini lihat. Dia punya model sederhana nih, membungkuk. Oke. Tepuk tangan salut untuk kelompok 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, silakan. Kelompok berikutnya. Oke, Ibu rapikan ya. Oke. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama jenis kelainan organ gerak lordosis. Penyebabnya kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tubuh melengkung ke arah lumbalis. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, hebat, luar biasa. Baik, teman-teman perhatikan teman kalian di depan. Kemudian lihat ini adalah hasil kerja dari kelompok 4. Mereka membuat model sederhana kelainan tulang lordosis. Tepuk tangan untuk kelompok 4.
Setelah menonton video tadi, ternyata anak-anak ibu itu hebat-hebat. Bisa membuat model sederhana kelainan tulang. Nah, kelainan tulang yang pertama yang ibu tunjuk ini dari kelompok 1. Ini nama kelainan tulangnya apa? Lordosis. Nama kelainan tulangnya adalah Lordosis. hebat. Yang kedua, Scoliosis. yang ketiga, Kyphosis. yang keempat, Lordosis. hebat. Tepuk tangan salut untuk anak-anak hebat. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik. Jadi kita telah belajar membuat model sederhana kelainan organ gerak pasif, organ gerak tulang. Ada 3 jenis kelainan tulang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang organ gerak pada hewan. Tadi kita sudah belajar tentang organ gerak manusia dan kelainannya. Sekarang kita belajar organ gerak hewan. Sebelumnya itu anak-anak manis, rapikan dulu semua peralatan yang tadi dipakai untuk membuat model sederhana. Silakan. Ayo dirapikan. Sudah? Sudah. Kelompok 2 belum ini? Kelompok 2. Ayo bergerak cepat kakak. Sudah? Baik anak-anak. Perhatikan ke depan layar. Jadi sekarang kita belajar tentang alat gerak pada hewan. Halo? Hai. Ayo semua perhatikan di depan layar. Jadi alat gerak yang dimiliki hewan itu ada 2, yaitu alat gerak pasif atau tulang dan juga alat gerak aktif atau otot. Nah, fungsi organ gerak pada hewan secara umum yaitu untuk berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, menggenggam, menoleh, dan lain-lain. Nah, sistem gerak adalah kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif dalam satu sistem. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di papan. Yang ada di layar. Coba anak-anak perhatikan, itu ada gambar apa-apa saja? Ikan, katak, kadal, kelinci. Hebat, luar biasa. Ada 4 gambar, ada ikan, ada katak, kadal, dan kelinci. Nah, sekarang siapa yang tahu alat gerak pada ikan itu apa? Kakak Christine? Sirip dan ekor. Hebat. Alat geraknya itu adalah sirip dan Ekor. Fungsinya untuk apa? Berenang. Oke, baik. Fungsinya untuk berenang. Berikutnya, gambar katak. Alat geraknya, ibu belum selesai, dong, angkat tangan. Hebat, luar biasa, semangat. Alat geraknya apa, Gerald? Kaki. Katak mempunyai berapa pasang kaki? 2. Kaki depan dan kaki belakang. Jadi alat gerak katak itu adalah kaki. Fungsinya untuk apa? Untuk kaki depan untuk menahan katak saat mendarat, kaki belakang untuk meloncat. Luar biasa. Tepuk tangan salut untuk Gerald. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Hebat. Berikutnya, ibu mau tunjuk gambar yang paling sana, kiri bawah. Itu namanya apa? Kelinci. Semua pasti tahu namanya kelinci. Alat geraknya apa? Gio? Iya, kaki. Jadi alat gerak kelinci itu adalah fungsinya untuk apa? Untuk melompat. Baik, hebat.
anak-anak ibu luar biasa. Kemudian perhatikan lagi, ibu mau menayangkan gambar lagi. Nah, sekarang gambar yang bagian atas, kanan atas. Ini namanya apa? Siput. Alat gerak siput. Christine, silakan. Hebat. Otot perut. Coba teman-teman yang lain. Alat gerak siput. Otot perut atau apa? Coba diingat-ingat lagi. Otot tubuh. Teman-teman yang lain. Hampir. Pipi lebar. Iya, jadi anak-anak, alat gerak siput itu dia bergerak menggunakan kaki perut yang bentuknya pipi dan lebar. Hebat. Berikutnya, gambar berikutnya. Cacing. Nah, ini cacing. Ini pasti semua tahu. Alat geraknya apa? Siapa? Sela, silakan. Otot perut. Iya, cacing bergerak dengan otot perut atau otot tubuh. Fungsinya untuk apa? Cacing itu dia bergerak itu fungsinya untuk Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. iya, cara berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan apa? Merayap. Iya, merayap atau melata. Oke, baik. Yang terakhir. Kepiting. Iya, kepiting, Rafa. Alat gerak kepiting apa? Silakan Gisel. Kaki. Iya, alat gerak kepiting itu adalah kaki. Fungsinya untuk apa? Pasir. Fungsinya untuk apa, sayang? Berjalan di atas pasir. Iya, fungsinya untuk berjalan di atas pasir. Selain mempunyai kaki, coba kalian perhatikan. Yang ini namanya apa? Capit. Apa? Capit. Iya, fungsi capit pada kepiting untuk kakak. Untuk menggenggam makanan. Hebat, luar biasa untuk menggenggam makanan. Baik, luar biasa anak-anak ibu, hebat semuanya. Oke. Kalian luar biasa. Nah, sekarang kembali ibu membagikan RKPD. Kalian bekerja bersama-sama dengan kelompok, dalam kelompok mengerjakan tugas yang dibagikan lewat RKPD. Jadi RKPD ini kerjakan secara berkelompok ya anak-anak ya. Setelah kalian kerjakan, kalian mempresentasikannya. Jangan lupa LKPD itu yang pertama yang harus dikerjakan itu atau dituliskan itu kalian punya nama kelompok. Oke. Setelah nama kelompok, kalian punya nama anggota dalam kelompok. Silahkan. Ayo. Oh, ini tadi belum dikumpul kakak. Ayo, silahkan. Kerjakan bersama-sama. Di tengah saya, di tengah supaya teman-teman semua. Ini Nita di tengah. Teman-teman semua ini. Kakak kita pindah dari sini. Ya. Halo anak-anak. Hai. Coba perhatikan di depan, ibu jelaskan sedikit. Jadi cara mengerjakan LKPD-nya, perhatikan di depan dulu sayang. Perhatikan di depan dulu, perhatikan di depan. Cara mengerjakan LKPD-nya, kalian lihat gambar yang sudah ada di halaman depan. Kemudian ada berapa gambar itu? 4. Nah, dari keempat gambar ini kalian isi di tabel di belakang
Kalian tuliskan nama hewannya apa, kemudian organ gerak hewannya itu apa, dan kemudian fungsinya untuk apa. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, silakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Kerja secara kelompok, jadi kerjanya bersama-sama. Ya, sambil kalian kerja, ibu periksa kalian punya RKPD yang tadi pertama. Dapat menahan tubuh saat Baik, kerjakan secara berkelompok. Ini dengan rapi ya. Ya, tulisnya harus rapi ya. Harus rapi. Baik anak-anak, jadi kalau katak itu harus fungsi
pada kadal. Coba perhatikan lagi. Ada kelompok yang belum menuliskan dengan lengkap fungsinya itu. Coba perhatikan lagi. Sudah? Tadi Ibu suruh perhatikan lagi, sudah perhatikan? Ada kadal itu. Oke, baik. Kalau memang sudah ya kita mulai presentasikan. Perhatikan dulu ini. Baik. Perwakilan tiap kelompok 2 orang maju mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Silakan. Ayo. Ayo sudah kelompok 1. Teman-teman kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, sabar sayang, sabar. Halo. Hai. Anak-anak manis, tolong perhatikan. Kalau teman-teman lagi mempresentasikan di depan, semua perhatian lihat di teman yang di depan. Bisa? Bisa. Teman yang mempresentasikan juga harus berbicara dengan suara yang lantang. Oke, silakan. Nomor 1, nama hewan ikan, nama bergerak, sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Nomor 2, nama hewan katak, nama organ gerak hewan kaki, fungsinya kaki depan untuk menahan katak saat mendarat, kaki belakang untuk meloncat. Nomor 3, kadal, nama hewan, nama organ gerak hewan kaki dan ekor, fungsinya kaki untuk berjalan, ekor untuk merayap. Nomor 4, nama hewan kelinci, nama organ gerak hewan kaki, fungsinya untuk melompat. Sekian presentasi kami, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih, silakan. Berikutnya kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2. Gisel. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, nama hewan ikan, nama organ gerak hewan, sirip dan ekor, fungsinya untuk berenang. Nomor 2, katak, nama organ gerak hewan, fungsinya kaki depan berfungsi untuk menahan katak saat mendarat, kaki belakang untuk melompat. Nomor 3, kadal, nama organ gerak hewan, kaki dan ekor. Fungsinya kaki untuk berjalan dan ekor berfungsi untuk merayap. Nomor 4, kelinci, nama organ gerak kaki, fungsinya untuk melompat, kaki depan untuk lebih pendek daripada kaki belakang. Sekian presentasi kami, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Berikut kelompok 3. Silakan, silakan. Sayang, baca dengan suara yang lantang supaya teman yang di ujung bisa dengar ya. Silakan. Kuat. Nomor 1, nama hewan ikan, nama organ gerak hewan, sirip dan ekor, fungsinya berenang. Nomor 2, nama hewan katak, nama organ gerak hewan kaki, fungsinya kaki depan untuk menahan katak saat mendarat, kaki belakang untuk melompat. Nomor 3, nama hewan kadal, nama organ gerak hewan kaki dan ekor. Fungsinya kaki untuk berjalan, ekor untuk merayap di pohon.
Nomor 4, nama hewan kelinci. Nama organ gerak hewan 1. Fungsinya untuk melompat. Sekian presentasi kami, terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Mari kakak, silakan kelompok berikutnya. Halo teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama hewan, ikan. Nama organ gerak hewan, sirip dan ekor. Fungsinya berenang. Nama hewan, katak. Nama organ gerak hewan, kaki. Fungsinya, kaki depan berfungsi untuk menahan katak saat mendarat. Kaki belakang fungsinya untuk melompat. Kadar, kaki dan ekor fungsinya merayap, berjalan, dan memanjat. Nama hewan, kelinci. Nama organ gerak hewan, kaki. Fungsinya meloncat. Sekian presentasi kami. Baik, hebat, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, dari presentasi kalian tadi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, ternyata ada kelompok yang menuliskan fungsi pada organ gerak kelinci itu belum terperinci. Organ gerak pada kelinci itu kakinya kan ada 2 pasang. Fungsinya apa? Yang belakang untuk apa? Yang depan untuk apa? Begitupun juga dengan katak. Ya anak-anak ya? Iya. Ya, masih semangat? Masih. SDI itu lama lain. Cerdas, terampil, berbudaya. Yes, yes, yes. Baik, hebat, luar biasa. Semangatnya anak-anak itu luar biasa. Oke, sekarang Ibu mau memberikan kalian evaluasi tentang pembelajaran yang tadi kita belajar dari awal sampai dengan sekarang ini. Dari pembelajaran tadi tentang kelainan gerak, kelainan organ gerak tulang, kemudian dengan jenis-jenis organ gerak pada hewan. Jadi sekarang kalian kerjakan per orang atau mandiri, ya. Kerjakan secara mandiri. Tidak boleh lihat teman kiri kanan, kerjakan percaya diri ya. Salah benar kerja sendiri. Ibu mau mengevaluasi apakah hari ini pembelajarannya itu berjalan sesuai dengan tujuannya atau tidak. Bisa anak-anak? Bisa. Oke, baik. Oke anak-anak, Ibu bagikan kalian lembar evaluasi. Di atas meja hanya ada alat tulis, berkoin, dan 1 buku alas. Yang lain di bawah. Kerjakan, biar kalian duduknya secara berkelompok, tapi tidak boleh lirik kiri kanan teman punya Bisa toh? Bisa. Percaya diri. Nah, perhatikan dulu ini jelaskan. Jadi, pertama yang harus kalian tuliskan adalah kalian punya nama, kelas, dan hari
Ibu kasih waktu 5 menit ya anak-anak. Silakan. Kerja dan dengan teliti, jangan terburu-buru ya. Baik anak-anak, ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, yang sudah selesai boleh maju mengumpulkan di depan. Dengan tertib, dengan tertib. Go. Baik anak-anak, Ibu periksa kalian punya hasil evaluasi. Kalian silakan mencatat materi yang tadi sudah Ibu bagikan ya.
Dan ternyata ada beberapa anak yang nilainya belum mencapai KKM, ya. Jadi anak-anak yang ibu sebutkan dia punya nama ini, kalian punya tugas pulang sebagai bahan untuk kerjaan rumah kalian. Kalian kerjakan buku tema halaman 138 ya. Itu Dimas, Fanny, kemudian Gilbert dan Richard, ya. Kalian pulang kerjakan tugas yang ada di halaman 138. Nanti besok ibu periksa ya. Bisa anak-anak yang tadi ibu sebutkan namanya, bisa besok ibu periksa ya. Oke. Sedangkan yang sudah mencapai KKM, anak-anak bisa kembali membaca. Kalian mempersiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya, pembelajaran 3. Kalian membaca halaman 141. Ya anak-anak ya? Ya. Oke, baik. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Bagaimana perasaan kalian? Luar biasa dahsyat. Baik, dong perasaan juga luar biasa dahsyat. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar cara membuat model sederhana. Kalian buat di model sederhananya itu bagus sekali ya. Hasilnya ada di depan sini, di depan meja ibu. Kalian sudah bisa membuat model sederhana kelainan organ gerak tulang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian dari hasil LKPD kalian sudah bisa mengelompokkan organ gerak hewan. Kalian sudah bisa menjelaskan organ gerak hewan. Jadi hewan ikan, katak, kadal, kelinci itu kalian sudah bisa menjelaskan dia punya organ gerak dan juga fungsinya untuk apa. Luar biasa. Nah anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini sudah terpenuhi ya anak-anak ya. Iya, kalian sudah bisa membuat model sederhana, kemudian kalian mempresentasikannya dengan begitu luar biasa, dan juga kalian mengetahui dan mengelompokkan organ gerak hewan, dan kemudian kalian juga mempresentasikannya di depan kelas. Luar biasa. Baik, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kalian sebelum kita menutup pelajaran kita, rapikan dulu semua alat-alat tulis. Alat-alat tulis. Jangan lupa PR yang tadi ibu sampaikan untuk beberapa orang anak itu dikerjakan ya. Ya. Rapikan dulu alat tulisnya. Rapikan dulu. Oke. Ayo dipercepat. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah selesai berdiri kita siap doa. Ayo, silakan. Berdiri siap doa. Ayo anak-anak berdiri siap doa. Salah satu anak manis pimpin kita dalam doa. Silakan. Oh ini anak banteng ini, bukan anak manis. Silakan. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tepuk tangan Bapa, dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami telah habis belajar, sekarang kami mau pulang. Semoga ini kami di dalam perjalanan agar sampai di rumah kami masing-masing berbahagia. Dan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. semuanya siap bersalam. Selamat sore guru.
untuk anak-anak dikerjakan di rumah ya. Kemudian tugas yang Ibu berikan untuk kalian membaca persiapan untuk pelajaran ketiganya dibaca ya di rumah. Ya, silakan. Oke, baik, silakan. Tertib